Perang Rusia-Ukraina dihitung dari awal invasi skala penuh Rusia kini telah berlangsung lebih lama daripada pertempuran Perang Dunia Pertama. Dan meskipun beberapa bulan terakhir telah membawa tanda-tanda stabilisasi yang jelas di sepanjang banyak sektor front, perang belum padam. Rusia terus memberikan tekanan pada poros-poros tertentu, sementara pasukan Ukraina mencoba merebut kembali inisiatif di tempat lain, mencatat serangkaian keberhasilan taktis. Hari ini kita akan melihat perkembangan terpenting di sepanjang arah utama front, memvisualisasikannya di peta, dan memberikan perhatian khusus pada perubahan kunci dalam cara perang ini diperjuangkan dalam beberapa bulan terakhir. Di latar belakang, kampanye serangan jarak jauh Ukraina juga terus berlanjut. Mari kita mulai. Laporan media baru-baru ini menunjukkan bahwa situasi di garis depan mulai berbalik setelah berbulan-bulan sepenuhnya di bawah inisiatif Rusia dan bahwa Ukraina telah mencapai keberhasilan yang signifikan. Mari kita lihat hal ini secara lebih rinci karena kenyataan jauh lebih kompleks. Bertentangan dengan ekspektasi umum, Rusia tidak melancarkan serangan musim semi baru dalam skala operasi yang terlihat selama 2 tahun sebelumnya. Sebaliknya, antara Maret dan April, aktivitas di garis depan hampir membeku dengan pasukan Rusia hanya melakukan aksi ofensif terbatas. Hal ini tidak banyak berubah pada paruh kedua April atau awal Mei, ketika Rusia terutama berfokus pada arah Konstantinivka yang telah didekati pada akhir tahun lalu dan pada area di sebelah barat Huliai Pole. Sementara itu, Ukraina melancarkan serangkaian serangan balasan pada bulan Februari dan Maret yang berfokus pada stabilisasi dan peningkatan posisinya di persimpangan Oblast Dnipropetrovsk dan Zaporizhia dengan menyerang ke arah Uspenivka. Meskipun Ukraina gagal merebut kembali desa itu sendiri, operasi tersebut memungkinkan pasukannya untuk merebut kembali beberapa permukiman yang hilang sebelumnya dan meningkatkan posisi taktis mereka menjelang pembaruan aktivitas ofensif Rusia yang diperkirakan akan terjadi di sektor ini. Dalam beberapa bulan terakhir, pasukan Ukraina juga berhasil melakukan serangan balik di bagian timur laut Oblast Kherson di sekitar Stepnohirsk, mengusir pasukan Rusia dari daerah sekitar desa tersebut, termasuk setidaknya bagian utara dan tengahnya. Pasukan Ukraina juga melanjutkan operasi ke arah tenggara menuju desa Kamiansk, merebut kembali posisi yang sebelumnya hilang. Hal ini mendorong pasukan Rusia mundur dari Zaporizhia, mengamankan arah ini dan menghapus keuntungan yang telah diraih Rusia selama beberapa bulan pada tahun 2025. Dampak utamanya adalah mengusir operator drone FPV Rusia yang telah menimbulkan ancaman bagi distrik-distrik selatan Zaporizhia itu sendiri. Selama beberapa minggu terakhir, aktivitas Ukraina yang lebih luas juga tercatat di sekitar Ivanivka dan Novopavlivka yang menghasilkan pengamanan kedua desa di barat daya Pokrovsk tersebut. Lebih jauh ke barat, operasi Ukraina berlanjut dalam beberapa hari terakhir di sepanjang garis depan yang lebarnya lebih dari 20 km, di mana kami mengamati serangan Ukraina ke arah desa Komara. Sejauh ini, bukti visual telah mengonfirmasi bahwa Ukraina mencapai Novohorivka dan Novohorivka, Vokresenska, dan Pidubne. Ukraina kini beroperasi dengan model yang hampir sama dengan yang digunakan Rusia setahun lalu. Kita melihat taktik penetrasi dan infiltrasi yang efektif oleh tentara individu melalui bagian-bagian garis depan yang ditinggalkan tanpa penjaga oleh musuh, dikombinasikan dengan masalah logistik di pihak yang saat ini mempertahankan sektor ini. Karena ini adalah taktik berbasis infiltrasi, kita harus berhati-hati untuk berasumsi bahwa unit penyerang benar-benar mengkonsolidasikan kendali. Area yang tampaknya telah direbut kembali mungkin pada kenyataannya masih diperebutkan. Misalnya, sekitar 2 minggu yang lalu kehadiran Rusia tercatat di Dobropasove. Beberapa hari kemudian, kehadiran Ukraina tercatat di Novohorivka. Kedua desa tersebut berjarak lebih dari 20 km dalam garis lurus.
Ini kemungkinan besar berarti bahwa area ini berisi zona abu-abu yang sangat luas, kira-kira sedalam 20 km yang tidak berada di bawah kendali efektif kedua belah pihak. Pasukan Rusia dan Ukraina beroperasi di sana melalui unit-unit infiltrasi kecil, mencoba merebut dan mempertahankan posisi-posisi tertentu. Zona abu-abu yang luas seperti ini menjadi dan kemungkinan akan terus menjadi ciri khas yang semakin menonjol di front Ukraina, terutama di daerah tanpa kota atau desa yang lebih besar. Alasannya ada dua. Kedua belah pihak memiliki keterbatasan tenaga kerja dan drone kini mendominasi medan perang sedemikian rupa sehingga konsolidasi menjadi sangat sulit. Pada bulan Mei, dengan keterlambatan yang jelas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Rusia memulai operasi ofensif yang lebih luas pada sejumlah poros terbatas. Saat ini, dua kemajuan utama Rusia berkembang ke dua arah. Kelompok pasukan timur melanjutkan operasinya di sebelah timur Huliai-Pole yang telah direbut Rusia akhir tahun lalu, perlahan-lahan menghancurkan pertahanan Ukraina dan mencapai 3 desa besar yang menjadi jangkar garis pertahanan pertama menuju Orikhiv, Huliai-Pilske, Verkhnia Tersa, dan Vozvidivka. Di sepanjang jalan, pasukan Rusia juga merebut sejumlah desa kecil. Berdasarkan materi visual yang tersedia, ketiga desa besar tersebut saat ini diperebutkan, dengan desa pertama sebagian besar berada di bawah kendali Rusia. Tujuan jelas Rusia di poros ini adalah untuk menggulung pertahanan Ukraina yang di daerah ini berorientasi sepanjang garis utara selatan dan mencapai Orikhiv dari timur. Ini penting karena upaya Rusia yang tak terhitung jumlahnya untuk menerobos dari selatan telah berakhir dengan kegagalan. Rusia sekarang berada kira-kira di tengah-tengah antara Huliai-Pole dan Orikhiv, tetapi posisi pertahanan Ukraina yang lebih siap masih terbentang di depan. Antara bulan Februari dan Mei, Rusia juga melakukan operasi di sebelah barat Siversk yang direbut tahun lalu, tepat di sepanjang poros Sloviansk-Kramatorsk. Pasukan Rusia maju sekitar 10 km di daerah ini dan mencapai desa Rai Oleksandrivka, tempat pertempuran masih berlangsung. Namun, diragukan bahwa Rusia akan mencoba serangan langsung ke dua kota terbesar yang dikuasai Ukraina di Donbas. Operasi-operasi ini kemungkinan besar bertujuan untuk menahan pasukan Ukraina. Tidak diragukan lagi bahwa perhatian Rusia dalam beberapa bulan terakhir terfokus pada perebutan Kostiantynivka. Operasi Rusia untuk merebut kota tersebut sangat mirip dengan tindakan yang mengarah pada perebutan Pokrovsk dan Mironohrad. Awalnya, Rusia berkonsentrasi pada perebutan wilayah di kedua sisi pertahanan kota. Akibatnya, antara Februari dan Mei, pasukan Ukraina dipukul mundur dari Berestok dan sebagian besar Ilinivka di sebelah barat kota, serta Novodmitrivka di sebelah timur wilayah perkotaan Konstantinivka. Di desa-desa yang direbut ini, pasukan Rusia kemudian mulai menyusup ke Konstantinivka itu sendiri. Hal ini dilakukan oleh tentara-tentara perorangan yang kemudian berkumpul dalam jumlah yang lebih besar di dalam kota sebelum menyerang titik-titik pertahanan Ukraina. Akibatnya, pada akhir Mei atau awal Juni, pertahanan Ukraina di bagian darat daya kota berhasil ditembus. Pasukan Rusia menerobos posisi Ukraina dari bagian selatan Ilinivka dan hutan-hutan di sekitarnya, memasuki kota, dan dengan cepat mencapai wilayah pusatnya. Hal ini memecah pertahanan Ukraina menjadi titik-titik pertahanan yang terisolasi dan memungkinkan pasukan Rusia untuk merebut wilayah yang luas di bagian barat kota. Keberhasilan kelompok penyerang Rusia seperti di Pokrovsk didahului oleh netralisasi logistik Ukraina. Jalur pasokan utama satu-satunya Ukraina yang menghubungkan Konstantinivka dengan garis belakang, Jalan Konstantinivka-Druzhkivka, berada di bawah kendali operator drone Rusia beberapa minggu yang lalu. Akibatnya, sebagian besar pergerakan di sepanjang jalan tersebut terblokir, memaksa pasukan Ukraina untuk bergerak masuk dan keluar kota dengan berjalan kaki. Tentara Ukraina sendiri mengakui bahwa rotasi masuk atau mencapai kota melibatkan risiko yang jauh lebih besar daripada benar-benar tetap berada di dalam kota. Pengendalian jalan tidak hanya mempersulit pasokan kota, tetapi juga sangat mengganggu rotasi, pergerakan pasukan baru, dan membuat evakuasi korban luka hampir mustahil.
Pada saat yang sama, serangan presisi Rusia secara teratur dengan bom luncur terhadap posisi pertahanan Ukraina yang teridentifikasi secara bertahap melemahkan pertahanan dan memungkinkan kelompok penyerang untuk mencapai keberhasilan. Pertempuran untuk kota ini memasuki fase terakhirnya, tetapi itu tidak berarti seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh dengan cepat. Meskipun prospek Ukraina untuk mempertahankan bagian timur dan tengah kota sekarang sangat terbatas, pengalaman Pokrovsk dan Mirnohrad menunjukkan bahwa pasukan Ukraina akan terus bertahan di distrik paling barat kota untuk menunda pertempuran memperebutkan Druzhkivka, sasaran Rusia berikutnya yang paling jelas setelah Konstantinivka. Druzhkivka melindungi Kramatorsk dan Sloviansk dari selatan, dan tanpa merebutnya, Rusia tidak akan dapat memulai operasi serius apapun yang bertujuan untuk merebut kedua kota tersebut. Di tepi utara Sungai Donets, sepanjang arah Liman, situasinya lebih ambigu. Di satu sisi, pasukan Rusia terus menyusup ke kota dari timur melalui daerah berhutan, mengulangi taktik infanteri tersebar yang telah dibahas sebelumnya. Akibatnya, Rusia mempertahankan beberapa kehadiran di bagian timur kota, bahkan kadang-kadang mencapai pusatnya. Di sisi lain, di utara Liman, pasukan Ukraina melakukan operasi ofensif mereka sendiri. Dalam keheningan media yang hampir total, Ukraina telah menyerang di sepanjang sektor dari Drobyseve ke Kateranivka, mencapai keberhasilan dan merebut kembali setidaknya desa Karvivka dan Ridkodub. Menurut laporan yang masih belum dikonfirmasi, keberhasilan ini mungkin lebih luas. Faktor operasi dan kemajuan Ukraina juga telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber Rusia. Di sektor-sektor front yang tersisa, operasi bersifat tambahan atau sebagai upaya penguatan dengan tekanan Rusia masih terus berlanjut. Operasi Rusia yang paling aktif terjadi di sekitar Kupiansk dan di tepi timur Sungai Oskil, tempat pasukan Rusia mencapai Kupiansk-Vuzlovi beberapa waktu lalu. Situasi tentara Ukraina di tepi timur sungai tetap sangat sulit karena masalah pasokan, dengan persediaan hanya dapat mencapai mereka melalui drone. Saat ini, kita melihat dua arah di mana Rusia mengembangkan operasi ofensif. Di sebelah barat Huliaipolo dan di dalam Konstantinivka. Pada saat yang sama, Ukraina melakukan aksi ofensif pada tiga poros yang dapat digambarkan sebagai tidak aktif dan memiliki kepentingan terbatas. Tetapi mungkin justru karakteristik itulah yang membuatnya menarik bagi komando Ukraina. Ukraina menyerang di daerah-daerah di mana kendali Rusia terbatas, urbanisasi rendah, logistik sulit bagi Rusia, dan pertahanan Rusia lebih sedikit personel dan kurang siap. Hal ini memungkinkan pasukan Ukraina untuk meraih kemajuan dengan hanya mengerahkan sumber daya yang terbatas. Namun, sejauh ini, upaya untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar telah gagal, terutama karena pasukan Ukraina yang ditugaskan untuk operasi ini sendiri terbatas. Keterbatasan potensi ofensif kedua belah pihak tidak diragukan lagi terkait dengan masalah pembangkitan kekuatan yang kini memengaruhi Ukraina dan Rusia. Namun, ini bukan satu-satunya alasan situasi telah stabil dan laju kemajuan serta tekanan di sepanjang garis depan telah menurun. Karena ketersediaan tenaga kerja Ukraina terbatas, dalam beberapa bulan terakhir mereka terus mengganti tentara dengan sistem tanpa awak dimanapun memungkinkan. Kiev mengembangkan konsep yang disebut tembok drone yang dirancang pertama untuk menghentikan tekanan Rusia di garis depan dan kemudian untuk melipat gandakan kerugian musuh. Masalahnya adalah tidak ada yang terjadi dalam ruang hampa. Proses yang dipelopori oleh Ukraina dengan cepat diadaptasi dan ditiru oleh Rusia. Akibatnya, drone bertanggung jawab atas semua besarnya aktivitas di garis depan. Mereka sekarang menimbulkan sebagian besar kerugian pada musuh. Kehadiran drone dalam jumlah besar di langit telah menyebabkan kedua belah pihak hampir sepenuhnya meninggalkan penggunaan kendaraan di garis depan. Hal ini juga tercermin dalam statistik yang menunjukkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, jumlah kendaraan yang dilaporkan hancur, termasuk tank, telah turun hampir menjadi nol. Ini tidak berarti Rusia kehabisan tank. Ini berarti bahwa penggunaan tank dalam kondisi medan perang saat ini sebagian besar tidak masuk akal. Setiap upaya tahun ini untuk melancarkan serangan dengan konvoi lapis baja atau mekanis telah berakhir dengan kegagalan dan kehancuran total.
Drone berperan penting dalam hal ini, karena meskipun bukan senjata serang utama yang digunakan untuk melumpuhkan kendaraan, drone menyediakan pengintaian dan mendeteksi pergerakan saat masih berada di belakang garis musuh. Oleh karena itu, baik Rusia maupun Ukraina kini melakukan operasi di zona pertempuran dengan prajurit individu yang menyusup ke posisi yang tidak dipertahankan oleh sejumlah besar pasukan pertahanan. Konsentrasi pasukan akan segera menarik perhatian drone, tembakan artileri, atau serangan udara. Pada saat yang sama, pertempuran dengan intensitas serupa terus-menerus terjadi di langit, di mana operator drone memburu mesin musuh untuk mendukung dan seringkali hanya mempermudah tindakan tentara di darat. Beberapa bulan terakhir juga menyaksikan kedua belah pihak memperoleh kemampuan untuk menggunakan drone FPV terhadap target yang berjarak 100 hingga 150 km dari garis depan. Tren ini diprakarsai oleh Ukraina yang mulai melancarkan serangan yang semakin intensif terhadap target di Donetsk dan Mariupol yang diduduki, serta terhadap jalur pasokan utama Rusia di wilayah belakang garis depan. Hal ini dengan cepat ditiru oleh Rusia, meskipun perlu ditekankan bahwa untuk saat ini skala serangan Rusia masih jauh lebih kecil daripada operasi yang dilakukan oleh operator drone Ukraina. Target utama meliputi depot pasokan, infrastruktur energi, sistem pertahanan udara dan radar, tetapi juga kendaraan yang mengangkut tentara, amunisi, atau bahan bakar. Kampanye serangan jarak jauh Ukraina tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Sebaliknya, kampanye ini jelas semakin intensif. Target utama yang diserang Ukraina adalah jembatan-jembatan yang menghubungkan semenanjung Crimea dengan Oblast Kherson. Dalam beberapa hari terakhir, jembatan-jembatan di Henichesk, Chonhar, dan Armyansk telah beberapa kali mengalami kerusakan serius dengan lalu lintas sementara dihentikan. Tujuan yang dinyatakan Ukraina adalah untuk sepenuhnya mengisolasi Crimea. Jika tekanan dipertahankan dan jumlah serangan terhadap penyeberangan meningkat, tujuan ini dapat dicapai secara signifikan dan dampaknya kemungkinan akan dirasakan di garis depan dengan cukup cepat. Secara teori, ini akan menciptakan situasi ideal bagi Ukraina untuk mencoba merebut inisiatif. Tetapi, mengingat kekurangan tenaga kerja yang signifikan di Ukraina sendiri, skenario itu mungkin tidak akan terwujud. Mari kita juga melihat gambaran yang lebih luas dari serangan jarak menengah dan jauh utama selama 3 minggu terakhir yang diilustrasikan pada peta. Pada tanggal 22 Mei, Starobilsk dihantam. Menurut Ukraina, targetnya adalah unit komando drone. Menurut Rusia, sebuah asrama. Pada malam yang sama, sebuah terminal di Novorossiysk juga dihantam. Pada 23 Mei, terjadi serangan terhadap pabrik kimia AKM di Perm-Krai. 2 hari kemudian, pasukan Ukraina menyerang kilang minyak di Yaroslavl. Dan pada 27 Mei, kilang minyak Tuapse. Pada tanggal 28-29 Mei, drone Alpha menghantam pusat intelijen elektronik FSB di dekat Temryuk, terminal gas di pelabuhan Temryuk, dan stasiun pompa Yaroslavl 3. 3 tangki minyak terbakar di area seluas sekitar 5.000 meter persegi. Pada 30 Mei, Ukraina merusak sebuah kapal tanker dan infrastruktur pelabuhan kilang di Taganrog, serta menyerang depot minyak di Armavir. 2 hari kemudian, drone menyerang kilang di Saratov, stasiun pompa Lazarevo di Oblast Kirov, dan depot bahan bakar di Matveyev Kurgan. Rusia mengklaim telah menembak jatuh 216 drone. Pada tanggal 3 Juni, Ukraina menyerang Saint Petersburg. Drone menyerang terminal minyak kota dan sebuah kapal perang di Dockring di Kronstadt, korvet Boyki. Semua ini terjadi selama Davos, Rusia, Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg. Pada tanggal 7 Juni, kampanye untuk mengisolasi Crimea yang telah disebutkan sebelumnya semakin intensif. Unit-unit Ukraina menyerang jembatan Chonhar yang menghubungkan Crimea dengan Ukraina Selatan yang diduduki. Menurut pihak Ukraina, tujuannya adalah untuk memutus aliran pasukan, amunisi, dan bahan bakar dari Crimea menuju arah Uliaipole. 2 hari kemudian, jembatan yang sama kembali diserang. Pada tanggal 10 Juni, Ukraina menyerang pelabuhan di Mariupol yang diduduki.
Dan pada malam yang sama, rudal FV-5 Flamingo menghantam pabrik VNII Air Progress, sebuah serangan yang terekam dalam video. Pada 11 Juni terjadi serangan terhadap kilang Avivsky, serta serangan-serangan kecil lainnya di Crimea, terutama terhadap jembatan dan penyeberangan antara Oblast Kherson yang diduduki dan Crimea. Moscow Times mengutip otoritas pendudukan melaporkan kerusakan pada beberapa jembatan di dekat kanal Crimea Utara, Preobrazhenska, Mirne, rute Perekop-Armyansk, dan daerah Stavky. Pada 12 Juni, Ukraina menyerang kilang Taneko dan Taif-NK di Nizhnekamsk, serta pabrik karet sintetis Tolyatti Kauchuk di Oblast Samara, yang produknya digunakan dalam produksi bahan bakar roket padat. Sehari kemudian, terminal Taman Neftegas dilaporkan juga terkena serangan. Pada 14 Juni, Zelensky berbicara tentang serangan terhadap fasilitas bahan bakar di Oblast Yaroslavl dan pabrik kimia azot di Oblast Tula. Pada 16 Juni, drone kembali terbang di atas Moskow. Salah satunya merusak fasilitas di kilang Kapotnya. Pada hari yang sama, puing-puing drone menyebabkan kebakaran di depot bahan bakar Poltavskaya di Krai Krasnodar. Sebagai penyeimbang, perlu dicatat bahwa selama periode yang sama, lebih dari 6.200 drone dan lebih dari 250 rudal menyerang Ukraina, rata-rata sekitar 250 drone dan 10 rudal per hari. Dan jangan lupa bahwa di balik layar, prospek mencairnya hubungan Amerika Serikat-Iran sedang muncul. Kabar buruk bagi Kremlin. Sementara itu, Uni Eropa terus melanjutkan paket sanksi ke-21 dan telah memperluas daftar sanksinya untuk memasukkan individu dan entitas baru. Paket berikutnya, sekali lagi, akan berfokus terutama pada bank, mata uang kripto, dan energi. Dan perang yang kini melewati satu tonggak suram demi tonggak suram lainnya terus berlanjut.